Dalam era hyper digital seperti saat ini, peran infrastruktur IT memang sangat penting bagi transformasi digital. Dan untuk membahas selengkapnya sudah bergabung bersama kami Bapak Faisal Rohmat Jumadi selaku Direktur IT Digital Telkom. Halo Pak Faisal, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak. Oke, sekali lagi selamat atas terselenggaranya Batik 2025. Pak, ini aku ada penasaran sedikit Pak sebenarnya. Anda sebagai Direktur Digital dan juga IT Telkom, sebenarnya Pak Faisal sendiri bagaimana melihat arah transformasi digital Telkom saat ini Pak? Oke, baik, jadi sebetulnya transformasi digital Telkom ini tidak hanya soal transformasi teknologi ya, ini transformasi perusahaan. Jadi Telkom ini sekarang sedang melakukan transformasi menuju strategic holding gitu ya, di mana kita akan melakukan streamlining portofolio ya, dan nanti kita hanya punya 4 portofolio bisnis ya, B2B, B2B ICT, ya, kemudian B2B infrastructures, kemudian B2C dan international business. Itulah 4 portofolio bisnis yang di masa depan akan ditekuni oleh Telkom. Jadi transformasi digital Telkom tidak hanya soal teknologi, itu intinya sih. Nah, kemudian kenapa kok transformasinya ini kok customer centric gitu ya? Kan B2C, berarti B itu Telkom, C itu customer segmen personal, home. Nah, itu kita kategorikan B2C. Nah, itu nanti akan dipimpin oleh Telkomsel gitu ya. Kemudian B2B infrastructure. Jadi kita menjual seluruh kapabilitas infrastruktur Telkom ke provider lain ya, atau kita menyebutnya OLO ya, other license operator gitu. Nah, kemudian yang ketiga B2B ICT. B2B ICT ini adalah menjual ke corporate customer ya. Ada corporate customer, itu ada government, ada UMKM, itu masuk kategori B2B ICT nanti. Jadi solusi-solusi yang untuk 3 segmen itu. Yang terakhir international business, yaitu untuk ekspansi internasional, karena kita juga punya mitra-mitra customer internasional global gitu. Nah, itu akan dilayani oleh tadi yang international business. Jadi itulah transformasi Telkom. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti untuk arah internal dan eksternal ke arah sana Pak. Tapi kalau misalnya dari Batik sendiri nih, Batik 2025 bagaimana sih momen ini menjadi ajang untuk memamerkan capaian dan juga ambisi Telkom Group kepada global player sendiri seperti apa Pak? Ya betul, jadi Batik ini seperti saya bilang tadi adalah salah satu portofolio yang terus dikembangkan Telkom di bisnis internasional. Di sini berkumpul lebih dari 1.500 customer dan mitra ya. Karena tadi saya bilang, kita tidak bisa melayani global customer kita sendirian. Kita harus punya mitra juga, dan mitranya mitra global juga. Jadi itulah kenapa kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Telkom ini bukan jago kandang gitu ya. Bahwa kita sudah melakukan ekspansi internasional dan kita berada di hampir semua benua ya, bukan hampir, di semua benua kita punya point of presence, kita punya sales team, dan kita punya global partners. Nah gitu. Dan itu juga akan bermanfaat untuk melayani customer yang lainnya juga, tadi yang saya sebut tadi B2C, B2B ICT, dan B2B infrastructure. Itu juga salah satunya dari partner global kita gitu. Oke Pak, kalau terkait AI, ini kan saat ini AI menjadi salah satu fokus utama di pemain telco global seperti itu. Nah, sebenarnya seperti apa Pak untuk Telkom sendiri, bagaimana strateginya ini agar pengadopsian AI ini menjadi punya value lebih Pak, seperti itu? Oke, baik, jadi Kamis nanti kami akan launching di Telkom AI Center of Excellence gitu ya. Nah, kenapa kita fokus ke solusi AI ya untuk semua segmen? Karena memang hari ini semua solusi tanpa AI nggak laku. Nah, gitu. Jadi kami harus melengkapi semua solusi yang disediakan oleh Telkom, baik itu 3 solusi ya. 1 infrastructure as a service harus dilengkapi dengan AI, yang kedua platform as a service, dan yang ketiga software as a service. Jadi bentuknya semuanya dilengkapi dengan kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence tadi. Jadi sehingga semua solusi Telkom itu bisa melakukan prediktif gitu ya, melakukan analisis dan prediktif dan berbasis teknologi AI terkini ya, dari mulai agentic AI dan seterusnya gitu. Jadi, sehingga nanti pada hari Kamis kita akan melakukan launching the Center AI of Excellence ya, di mana sebetulnya di situ Telkom ingin menunjukkan bahwa Telkom bukan pemain AI baru ya.
kami sudah melakukan riset di AI sejak tahun 2018. Tidak hanya riset ya, sudah membuat lebih dari 52 use case untuk lebih dari 100 customer sudah digunakan AI-nya Telkom, sehingga ini sebenarnya bentuk bentuk deklarasi Telkom bahwa Telkom siap untuk masuk dalam industri AI, memberikan solusi AI dengan bekerja sama dengan berbagai partner ya. Partner kami banyak, jadi ada dalam bentuk universitas juga, kemudian teknologi provider, kemudian platform provider, itu global provider dalam bentuk AI. Jadi kita bekerja sama dengan sangat luas ya, dengan berbagai pihak untuk mendukung solusi AI yang disediakan Telkom di 3 tadi, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tapi kalau terkait dengan cloud dan juga data center, kan saat ini menjadi krusial ya Pak Faisal ya, seperti itu. Nah, kalau dari Telkom Group sendiri, ada gak sih roadmap-nya seperti apa agar bisnis ini semakin mampu bersaing dalam skala hyperscale seperti itu, Pak? Baik, jadi kalau bicara data center ini Telkom sudah lama ini ya, sudah lebih dari 15 tahun sebetulnya kita punya data center. Hanya waktu itu mungkin skalanya nasional begitu ya. Nah, kita sekarang dengan kebutuhan AI tadi ya, GPU as a service, kemudian kebutuhan GPU yang semakin besar, kita membutuhkan hyperscale data centers. Jadi kita punya satu sekarang hyperscale data center di Cikarang dan sudah beroperasi dan sudah okupansinya naik terus karena tadi ya kebutuhannya semakin besar. Kemudian kita nanti sedang membangun juga hyperscale data center di Batam. Tapi selain hyperscale data center, sebetulnya kita secara grup ya sudah punya 3 data center besar nasional, 2 ada di Jakarta, 1 ada di Surabaya. Kemudian kita juga punya data center di Singapura, ya. Jadi sebetulnya kita ini sudah kalau dihitung-hitung sudah punya 4 data center gitu ya, 1 di Singapura, 3 di nasional plus 1 hyperscale, berarti 5 ya. 5 plus ada lebih dari 24 namanya distributed data center yang kita kasih nama Neocentric. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa kok selain hyperscale kita perlu data center yang kecil-kecil yang tersebar di 24 lokasi? Karena hari ini eranya era Web3 ya. Web3 itu membutuhkan yang disebut dengan DePIN, ya, Distributed Physical Integration Network. Jadi kebutuhan yang berbasis blockchain ya. Hari ini kan dunia kripto ya, Bitcoin dan seterusnya, itu cryptocurrency, Bitcoin itu membutuhkan distributed data center. Nah, data center kami yang kecil-kecil itulah yang sebenarnya bisa melayani kebutuhan tadi ya, termasuk game ya. Karena kan game itu membutuhkan latensi yang sangat kecil ya. Jadi kalau game lelet gitu, latensinya besar, nanti mainnya nggak asik gitu ya, karena ada nge-lag gitu disebutnya, anak-anak disebutnya nge-lag. Nah, data center yang terdistribusi itu juga kami butuhkan untuk game-game tadi ya, bisa ditaruh di distributed sehingga dekat dengan usernya, sehingga kita mendapatkan experience yang bagus dengan gamers tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi memang data center ini perlu yang besar, perlu yang sedang, perlu yang kecil-kecil yang terdistribusi. Sehingga Telkom mempunyai ekosistem data center yang lengkap. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri. Karena kita istilahnya mirroring ya. Kita punya mirroring antara yang domestik dengan internasional, seperti itu, Pak. Oke, berarti memang sudah menyebar juga ya Pak untuk data center dan lain-lainnya. Kita balik lagi ke Batik 2025, Pak Faisal. Dari Batik ini kan memang menjadi forum kolaboratif global seperti itu. Nah, dari perspektif digital dan juga IT, ada tidak sih Pak potensi-potensi untuk menjalin kerjasama dengan mitra global atau seperti apa Pak Faisal? Betul, jadi begini teman-teman, jadi hari ini kita membutuhkan inovasi ya, terus-menerus inovasi baru dalam melayani customer. Dan saya menyebutnya innovation collaboration, tidak ada inovasi tanpa kolaborasi, tidak bisa, bukan tidak bisa, kita bisa melakukan inovasi sendiri, to build semuanya oleh kami sendiri bisa, tapi itu waktunya lama. Sedangkan customer itu hari ini nggak maunya hari ini, minta hari ini juga disolusikan. Makanya kita perlu kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan semua pihak, dengan pemain domestik maupun global. Nah, dengan kolaborasi sebetulnya kita punya inventory solusi ya.
Jadi misalkan global partner, kamu punya solusi apa? Kita masukkan dalam inventory kita. Domestic partner, kamu punya solusi apa? Kita masukkan inventory kita. Dengan semakin banyak inventory solusi, kita itu bisa mempercepat memberikan solusi kepada customer. Hari ini siapa yang lambat kalah dengan yang cepat. Oleh sebab itu kita perlu kolaborasi. Maka saya bilang tadi, event-event seperti ini adalah event kolaborasi ya. Dari mulai hari Jumat kita ya, ada co-invest, itu kolaborasi dengan pemain kripto ya. Kemudian hari Senin kita kolaborasi dengan seluruh pemain data center DC Summit gitu ya. Kemudian dilanjutkan Selasa, Rabu kita kolaborasi dengan telco provider, global telco provider dalam acara batik. Dan nanti Kamis puncaknya kita akan launching AI Telkom Center of Excellence. Nah, di mana kita menyediakan 9 lokasi AI Center di seluruh Indonesia, di mana nanti pelanggan, calon customer Telkom atau customer yang sudah existing ingin belajar AI bisa datang ke sana. Kita sediakan demo-demo use case yang bisa membantu tadi corporate customer, government dan UMKM untuk deploy di AI di sistem mereka ya. Sehingga nanti para pemakai AI itu produktivitas makin tinggi ya kan, efisiensi makin besar dan tentu profitabilitas meningkat. Nah, kira-kira seperti itu targetnya. Oke, terima kasih luar biasa sekali insight-nya dan pemaparannya Pak Faisal. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, begitulah perbincangan saya bersama dengan Direktur Digital dan IT Telkom, Bapak Faisal Rohmat Jumadi, CNBC Indonesia Beyond Business.